Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bedah buku kita, buku Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita sudah menyelesaikan terakhir bab 186 tentang keutamaan azan. Dan sebelumnya lagi juga sudah kita selesaikan bab 185 tentang masalah keutamaan wudu. Dan sudah kami bahasakan pada kesempatan kita yang lalu, kalau terus beberapa bab ke depan itu membahas tentang masalah solat. Tentu bicara masalah keutamaan solat, karena seringnya kita dengar masalah solat ini, biasanya sebagian orang menganggap, oh solat saya sudah tahu gitu ya. Padahal sebenarnya mempelajarinya dan mendalaminya bagian daripada hal terpenting dalam agama kita. Jadi tidak ada ibadah setelah akidah, keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mulia dibandingkan solat. Ya. Kalau solat seseorang itu sudah baik, maka semua yang lainnya dipastikan baik. Namun kalau solat seseorang itu sudah rusak, kacau, ya, tidak terjaga, maka pastikan yang lainnya pun akan sama. Karena memang tolok ukur seseorang itu adalah solat. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, tidak ada kedudukan yang layak untuk diberikan sebagai pasangan hidup, suami atau istri, sebagai atasan, sebagai bawahan, partner bisnis, tetangga, ya, kecuali orang yang menjaga solat. Jadi harus tolak ukurnya adalah solat. Tidak ada hal dalam Islam atau bagian kedudukan dalam Islam yang diberikan bagi orang yang tidak menjaga solatnya sendiri. Dan juga kita tahu hadis Nabi SAW yang masyhur, nanti mungkin ada juga lewat di bab kita, awal amal yang dihisab pada hari kiamat adalah solat. Kalau dia baik, maka baiklah semuanya amal-amal yang lainnya, dan kalau dia buruk maka akan mengganggu amal-amal yang lain. Ya. Jadi kalau ibu mau memperbaiki apa saja dari urusan dunia dan akhiratnya, mulai dari solat. Perbaikin solat. Dan selalu perhatikan 3 hal. Tepat waktunya, tepat gerakannya, dan tepat bacaannya. Nah, itu kalau kita simpulkan adalah khusyuk. Ya. 3 hal ini kalau ibu bisa satukan, berarti kita sudah sampai kepada khusyuknya. Tepat waktunya, tepat gerakannya, tepat bacaannya. Jadi sebelum azan sudah wudu, sudah siap dengan perangkat solat kita, dan begitu azan, menjawab azan. Kita sudah jelaskan di bab sebelumnya tentang keutamaan azan. Kemudian setelah itu kita solat mulai qobliyah, berdoa antara azan dan iqamah yang mustajab, lalu kita solat di awal waktu. Apalagi kalau kita solat berjamaah, kita tidak boleh, usahakan ya, bukan tidak boleh, tapi usahakan tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Begitu imam Allahu Akbar, kita juga Allahu Akbar di belakangnya. Kalau sudah pernah dengar hadisnya, alhamdulillah. Kalau belum, tentu hadis yang masyhur di mana Nabi SAW bersabda, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram imam selama 40 hari, 5 waktu sholat ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, imam Allah Akbar, kita juga Allah Akbar di belakangnya, 40 hari, dipastikan dia akan selamat dari ya, api neraka dan juga kemunafikan. Jadi memang utamanya sangat besar, makanya kita mendahulukan tepat waktunya. Sementara tepat gerakan dan bacaannya itu diambil daripada hadis Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian, perhatikan gerakannya dan bacaannya sebagaimana kalian melihat aku salat. Makanya Nabi SAW itu mempraktikkan salat sampai naik di atas mimbar beliau. Lalu sangat serius dalam memperhatikan tata cara salat para sahabat. Sampai beliau pernah mengatakan, jagalah salat kalian karena sungguhnya aku bisa melihat kalian sementara aku mengimami kalian. Ini salah satu mukjizat ya yang Allah berikan khusus untuk Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW itu biar jadi imam, beliau bisa lihat di belakang. Ini ada yang main-main enggak? Ada yang tidak khusyuk, ada yang terlambat, itu beliau bisa tahu. Tapi ini khusus Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan gitu. Dan beliau peduli sekali. Sebelum takbiratul ihram, beliau selalu perhatikan saf sahabatnya. Diingatkan, luruskan, rapatkan, jangan biarkan celah buat syaitan. Sehingga saya pun melihat ya, syaitan itu bisa masuk di celah-celah saf, tumit dan tumit yang berjarak. Itu seperti masuknya ada domba di kumpulan domba-domba dewasa. Biasanya kan domba karena bulunya tebal, maka dia seperti badannya gemuk sekali. Padahal sebenarnya kalau dicukur bulunya mungkin dia tidak segemuk itu. Nah itu kalau karena bulunya lebat dan domba lagi makan bersama-sama, biasanya besar badannya tidak seperti ukuran kakinya, ada saja jedah. Nah di antara jedah itu biasanya ada anak domba yang masuk, nyelip untuk ikut makan bersama ibunya misalnya. Nah Nabi SAW gambarkan, rapatkan saf kalian karena sesungguhnya aku diperlihatkan oleh Allah, syaitan masuk di antara saf sebagaimana anak domba masuk dan akhirnya menggoda sholat tentunya. Kita juga tahu dari sisi lain, satu-satunya ibadah yang Nabi Muhammad SAW menerimanya dari di atas langit, harus melakukan perjalanan spektakuler yang luar biasa itu ya, Isra dan Mi'raj. Isra, jalan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, yang Allah gambarkan di surah nomor 17, surah Isra dari ayat pertamanya. Ya. Perjalanan yang cukup jauh, karena Masjid Aqsa artinya masjid yang jauh. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjid Aqsa, masjid yang jauh, karena jauhnya dari Mekah di masa itu ya. Jadi orang perjalanan kuda tercepat, laki-laki terkuat itu bisa sebulan perjalanan menuju ke sana. Nah ini harus melakukan perjalanan Isra, kemudian di sana Nabi SAW bertemu dengan ruh para nabi-nabi, mengimami mereka di Masjid Aqsa. Beliau juga mengatakan, aku mengikat tali kekangan burak, kuda yang bersayap. Ini tidak pernah atau tidak akan pernah kita lihat dalam hidup kita. Allah datangkan khusus untuk perjalanan menerima perintah sholat ini. Yang kata Nabi SAW, dia adalah kuda yang sifatnya seperti bagal. Bagal itu peranakan antara kuda sama keledai, yang dia memiliki dua sayap, dimanapun matanya melihat kakinya sudah di sana, saking cepatnya gitu ya. Kemudian aku pun mengikat tali burak di tempat yang biasa para nabi-nabi mengikat tunggangan mereka. Lalu beliau mengimami sholat ruh-ruh para nabi, kita nggak tahu bagaimana prosesnya, tapi Nabi sampaikan hal gaib ini kepada kita. Lalu kemudian beliau mi'raj ke langit, naik ke atas langit melihat semua kerajaan langit ini, jumlah malaikat, kemudian ruh-ruh para nabi juga ada di setiap langit-langit tersebut. Dan beliau menggambarkan bagaimana ketemu dengan Nabi si Fulan di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit ke-6, sampai langit ke-7. Dan beliau lebih banyak yang kita singgung kalau masalah sholat itu di langit ke-6, karena ketemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi beliau pada saat mengantar, sampai diantar oleh Jibril sampai ke Sidratul Muntaha, Jibril mengatakan, sampai di sini batasku hai Muhammad. Ya, dia tidak mengantar Nabi SAW. Kalau saya lewat sejengkal saja, ini saya bisa hangus terbakar. Allah cuma izin sampai sini. Maka Nabi SAW pun bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala, lalu menerima perintah solat. Nah waktu itu disyariatkan 50 waktu solat. Kemudian beliau turun di langit ke-7 itu ketemu sama Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim tidak bicara apa-apa. Ini pada saat pulangnya, waktu pergi ketemu bicara, sempat ketemu dan berbicara. Tapi yang kita bahas adalah pulangnya setelah menerima perintah 50 waktu sholat di langit ke-7, turun dari Sidratul Muntaha, ketemu dengan Ibrahim. Ibrahim tidak bicara apa-apa. Di langit ke-6 ketemu dengan Musa alaihissalam. Itu Nabi Musa alaihissalam nanya, apa yang telah Allah syariatkan untukmu dan umatmu? Kata Nabi SAW, 50 waktu sholat. Kata Nabi Musa ini sebagai jasa beliau kepada kita semuanya, dia mengatakan, hai Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu. Karena kalau 50 waktu sholat itu per 10 menit, 15 menit azan lagi. Itu kan, karena satu hari 50 kali kita sholat. Dan itu wajib semuanya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku pun kembali kepada Tuhanku dan minta keringanan, diringankanlah 5. Jadi sisa 45. Aku turun lagi, di langit ke-6 ketemu lagi Nabi Musa. Nabi Musa tanya, berapa? 45. Masih berat, minta keringanan. Terus begitu prosesnya.
Nabi Muhammad kembali diringankan lagi 5, 5, 5, 5 sampai sisa 5 yang kayak kita sekarang. Ya. Itu pun Nabi Musa masih mengatakan, hai Muhammad masih berat, minta keringanan lagi. Maka kata Nabi SAW, saya sudah malu dengan Tuhanku karena sudah berapa kali bolak-balik. Maka Allah pun berfirman pada saat itu, sesungguhnya hai Muhammad dia 5 waktu sholat tapi pahalanya 50 waktu sholat. Gitu ya. Tetap kembali kepada pahala 50 waktu sholat walaupun hanya 5 sholat saja. Dan awal disyariatkan sholat ini setelah Isra Mi'raj itu semuanya 2-2 rakaat. Subuh 2, duhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2. Nanti sebelum perang Badar, setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, baru subuh tetap 2 rakaat dasarnya, dan duhur, asar, dan isya ditambah 2 rakaat, maghrib ditambah 1 rakaat. Itulah sebabnya kalau sudah tahu tata cara sholat yang benar, biasanya lihat orang kalau berdiri dari rakaat kedua, habis tahiyat pertama, ngangkat tangan lagi. Pernah lihat nggak? Nah, itu seperti takbir lagi kan? Karena memang awalnya hukum sholat itu 2 rakaat. Jadi tambahannya kayak maghrib ke rakaat ketiga, duhur, asar, dan isya ke rakaat ke 3 dan 4, itu memang tambahan. Makanya kita seperti takbir lagi. Dan itu hanya terjadi di rakaat kedua ke rakaat selanjutnya. Ya. Transisinya. Seperti itulah ya. Dan Nabi SAW sangat peduli dengan masalah sholat ini. Sabda beliau, ya, siapa yang memberikan haknya sholat itu dengan ruku, dengan sujud, ya, semuanya dengan baik, dengan benar, itu dibersihkan dosa-dosanya. Terlalu banyak keutamaan sholat yang akan kita bahas nanti di bab-bab kita ini. Insya Allah ke depannya, karena buku Riyadhus Shalihin ini umumnya berisikan tentang keutamaan-keutamaan amal. Dan ya seringkali juga beliau Imam Nawawi rahimahullah menambahkan dengan ancaman bagi pelaku dosa ya. Dan kalau kita mau bahas sholat tentu banyak sekali ya keutamaan-keutamanya nanti akan kita bahas, tapi tadi itu yang dasar sekali. Sudah cukup kemuliaan sholat itu kalau dia satu-satunya ibadah yang harus Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan spektakuler tadi ke Palestina, Isra, kemudian Mi'raj ke langit, kemudian kembali lagi ke Palestina, baru kembali ke Mekah. Dalam satu malam perjalanan yang luar biasa, yang tidak akan pernah terlupakan di dalam hidup beliau dan juga bagi kita, umatnya, umat Muhammad SAW. Baik, kita akan bacakan di halaman 689, di bab nomor 187, bab keutamaan sholat. Yang pertama dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang bunyinya innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan juga mungkar. Berarti dari ayat ini kita bisa lihat innah itu Bu dalam bahasa Arab namanya harfut ta'kid. Huruf yang digunakan untuk memastikan sesuatu. Penekanan bahwasanya memang itu info yang datang setelahnya sangat penting. Inna, anna, lakinna, ini semua bersaudara. Biasa dikatakan inna wa akhwat. Ya. Nah ini huruf memastikan yang dikatakan inna salata. Sesungguhnya benar-benar tidak ada keraguan. Salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan melarang dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya kalau kita menjaganya dengan benar, tidak ada keinginan untuk melakukan perbuatan pelanggaran agama gitu ya. Kalaupun ada godaannya kita mudah sekali untuk menepis. Berat rasanya untuk terjerumus dalam perbuatan pelanggaran agama karena sholat itu menjadi tamengnya. Kecuali orang betul-betul bobrok sekali ya. Dia coba simpang siurkan antara sholat, kerjakan ibadah sama juga tetap buka pintu dosa. Nah biasanya kehusyuannya akan hilang. Walaupun dia kerjakan sholat tersebut, ya, dia hilang kenikmatan dalam sholat itu. Jadi para salafus soleh itu saking luar biasanya mereka menjaga sholatnya, dan mereka coba memaksimalkan pahala dari takbiratul ihram sampai salam. Mereka nggak mau luput sedikit pun pahalanya dengan mengkhayal, dengan mengikuti bisikan syaitan. Maka dikatakan sifat mereka, para sahabat, para tabi'in itu kalau seseorang di antara mereka begitu takbiratul ihram, maka mereka seperti batang pohon kurma yang kokoh. Sama sekali tidak terganggu dengan apapun. Mereka konsentrasi dengan gerakannya, konsentrasi dengan bacaannya, sampai seseorang di antara mereka itu kalau disengat dahinya sama kumbang,
lebah, itu berdarah, mereka tidak bergerak. Ada sebagian salaf pernah dinukil gitu ya, terjadi kebakaran besar di sekitar rumahnya, orang semua melarikan diri tapi dia tetap lagi sholat. Ini tetap sholat malam, bukan sholat wajib. Dia hanya sholat tahajud saja. Semua orang melarikan diri, dia tidak. Orang tetangganya pada tahu dia ada di situ. Mereka kata, hai fulan, larikanlah, selamatkan dirimu, api sudah membakar semua rumah-rumah di perkampungan ini. Dia tetap saja sholat. Subhanallah, keesokan paginya, semua rumah situ hangus, termasuk rumah dia. Tapi yang selamat adalah dia dengan bagian dia sholat itu, sejadah dia, itu tidak kena sama sekali api. Tetangganya pada nanya, apa yang rahasianya? Apa rahasianya? Kenapa kamu sampai bisa seperti ini? Nggak takut kebakaran segala macam. Dia bilang, saya waktu lagi sholat dan saya merasakan panasnya api itu, saya kebayang apinya neraka. Dan saya yakin neraka lebih panas daripada itu, maka saya tetap konsentrasi dalam sholat dan dengan itu Allah selamatkan dia. Dengan itu Allah selamatkan dia. Memang begitu ya. Mereka sholat luar biasa, tidak peduli lagi dengan apapun ya. Kalau ini level ini akan dicapai kalau seseorang betul-betul coba tulus dan ikhlas 100% karena Allah sholatnya, dan juga selamat dari dosa-dosa, dia akan sampai pada level itu. Tapi orang tidak khusyuk, sering mengkhayal, ini karena masih banyak pintu-pintu dosa yang dia buka, sehingga tidak bisa bercampur antara kemurnian ibadah itu dengan dosa ini. Ini kan kayak kotorannya ya, air yang begitu jernih itulah ibadah, dimasukkan kotoran-kotoran, lumpur lah, tanah liat lah, jadi kotor. Padahal tadinya tanah itu, air itu bersih. Nah kalau kita bisa selamatkan diri kita dari semua lumpur dan kotoran ini, airnya akan jernih. Nah itu ibaratnya sholat yang khusyuk. Sampai-sampai mereka kalau sudah sholat rasanya tidak mau berhenti karena nikmatnya. Ya, kalau kita kadang-kadang kan terbalik, malah kapan selesai nih sholatnya gitu. Bahkan kalau sudah selesai sholat seperti satu hal yang dia merdeka dari sebuah beban. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Hati-hati, jangan pernah berpikir kalau sholat yang kita kerjakan itu dibutuhkan oleh Allah. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Kita yang butuh dengan ibadah kita sendiri. Karena kita akan menerima balasannya. Berhati-hati dari hadis Nabi SAW. Ada orang hari kiamat tidak terima pahala sholat kecuali 2/3-nya, ada yang cuma setengahnya, ada yang cuma sepertiganya, ada yang seperempatnya, ada yang 1/10 dari pahalanya. Karena banyak mengkhayal, meninggalkan ya kehusyuan dalam sholat, dan ada yang tidak menemukan pahala sholat hari kiamat kecuali seperti baju yang kotor diremukkan lalu dibuang di wajahnya. Tidak saat takbiratul ihram sadar sholat, setelahnya sudah mengkhayal sampai salam gitu. Bahkan dia lupa berapa rakaat dia sholat, bacanya tadi apa saja, sambungan ayatnya dia nggak tahu dan seterusnya. Ini semua karena dia masih banyak pintu-pintu dosa yang dibuka gitu. Baik, kita akan coba masuk membaca keutamaannya di hadis yang pertama di bab kita, hadis nomor 1049 dari awal belajar. Ini berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin 5 marrat, hal yabqa min daranihi syai'?" Qalu la yabqa min daranihi syai'. Qala fadzalika mathalus salawatil khams yamhu Allahu bihinnal khataya. Beritahukanlah kepadaku, kata Nabi SAW, seandainya ada sebuah sungai di depan pintu salah seorang dari kalian. Dia mandi setiap hari dari sungai itu sebanyak 5 kali. Apakah masih ada kotoran yang melekat padanya? Maka para sahabat menjawab, tidak ada, tidak akan tersisa sedikit pun dari kotorannya. Maka beliau pun bersabda SAW, begitulah perumpamaan sholat 5 waktu yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa. Yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa. Nah, dari hadis ini kita bisa lihat bagaimana luar biasanya keutamaan sholat itu. Demi kali ini saya akan coba hubungkan dengan hadis yang selanjutnya karena satu makna, dan nanti kita ambil faedah sekaligus ya, yaitu hadis nomor 1050. Kalau tadi hadis sebelumnya itu muttafaqun alaih atau diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hadis nomor 1050 ini berbunyi dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalus salawatil khamsi kamathali nahrin jarin gamrin ala babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin 5 marrat." Perumpamaan salat 5 waktu adalah bagaikan sungai yang mengalir deras di depan pintu salah seorang di antara kalian,
yang dari sungai itu dia mandi setiap hari 5 kali. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dua buah riwayat ini sebenarnya riwayat yang mirip dengan ini Bu banyak sekali ya. Kalau kita baca buku lain namanya At-Targhib Tarhib atau yang kami bedah setiap Jumat biasanya, kalau yang bisa hadiri online itu ada bahasanya. Dulu setiap pekan Jumat, sekarang sebulan 2 kali. Kita sudah sampai jilid 3. Dia ada 6 jilid. Sahih Targhib Tarhib itu ada bab solat. Nah bab solat itu hadis yang serupa dengan ini banyak sekali yang dinukil oleh Al-Mundhiri rahimahullah dan disahihkan oleh Syekh Albani. Di antaranya yang mirip lafadznya juga, di sini tidak disebutkan, perumpamaan salat 5 waktu itu seperti seseorang yang bekerja antara dia dengan tempat kerjanya terdapat 5 buah sungai. Waktu dia pergi dia nggak mampir di sungai itu. Dia pergi sampai tempat kerja. Begitu dia kerja capek, keringatan, kotor badannya. Lalu kata Nabi SAW, dia pada saat pulang ke rumahnya selalu mampir ke sungai itu. Sungai pertama mandi, kemudian dia keluar. Lewat sungai kedua dia mandi, kemudian dia keluar. Sungai ketiga dia mandi, lalu dia keluar. Langsung sungai keempat dia mandi, kemudian dia keluar. Langsung sungai kelima dia mandi, baru dia ke rumahnya. 5 kali mandi di sungai. Sungai tentu airnya deras sekali ya. Beda dengan shower kita mungkin masih kadang-kadang bisa macet airnya dan segala macam mampet ya. Tapi kalau di sungai itu ngalir ya. Maka pasti otomatis kita akan mudah sekali lebih bersih daripada pakai air yang pas-pasan misalnya di kamar mandi kita. Kata Nabi SAW, apakah tertinggal dari kotoran badan orang tersebut? Kata para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Sehari sekali perjalanan mandi 5 kali di sungai yang berbeda, jadi tidak ada lagi kotorannya. Kita mandi sekali aja kalau kita bersihin sudah cukup, ini 5 kali mandi. Maka kata Nabi SAW, begitulah perumpamaan 5 waktu sholat membersihkan dosa-dosa orang yang mengerjakannya. Baik, kita coba ambil dulu faedah daripada 2 buah hadis ini. Yang pertama tentunya, yang bisa kita ambil faedahnya, adanya retorika yang digunakan oleh Nabi SAW dengan memberikan perumpamaan. Atau retorika mengajar dengan perumpamaan. Itu faedah pertama. Misalnya ibu ngajar anak-anak di rumah, ibu bisa langsung to the point, nak sholat nak misalnya, sambil kita ngajak dia sholat, itu bisa. Bisa juga kita dengan menyebutkan keutamaannya, sholat itu akan mendapatkan keutamaan begini dan begitu misalnya ya. Bisa juga kita menyebutkan tentang kisah, motivasi tentang orang-orang yang sholat. Yang jelas kita masuk ke motivasinya dulu. Kalau kita ingin seseorang mengerjakan sebuah ibadah, supaya dia mau mengerjakan, yang kita dahulukan adalah keutamaannya. Apa yang dia dapatkan. Saya suami nggak sholat, anak nggak sholat, saudara nggak sholat, orang tua nggak sholat. Gimana caranya saya berikan masukan? Berikan keutamaan. Orang sholat itu dapat ini, dapat itu yang penting ya. Nanti mereka akan termotivasi. Kita aja mungkin yang sudah jaga sholat, begitu dengar keutamaan ini lebih semangat untuk menjaganya. Bagaimana juga dengan orang-orang yang belum mengerjakannya, itu juga sama, mereka akan tersentuh ya. Nah ini salah satu cara yang baik untuk menyampaikan, itu menyebutkan keutamaan dan menggunakan retorika dengan bertanya atau memberikan perumpamaan. Nabi SAW bilang ya, bagaimana kalau seandainya di depan rumah seseorang di antara kalian ada sungai yang dia mandi sehari 5 kali, ya apakah masih tertinggal kotoran badannya? Ini kan perumpamaan. Ini juga boleh kita gunakan untuk mengajar ya. Kita gunakan mengajar. Jadi banyak sekali metode. Dan kita sebagai orang tua, sebagai guru harus punya berbagai macam retorika supaya tidak melahirkan kejenuhan ya. Bisa langsung to the point menyampaikan, bisa menanyakan mereka sudah punya pengetahuan enggak tentang bab yang mau dibahas ya. Mungkin kalau yang pernah hadiri kuliah, ada dosen itu berbeda-beda retorika mereka. Atau seminar misalnya. Kadang-kadang ada yang begitu kita masuk, dia ingin pancing dulu, mau tahu audiensnya ini sudah paham nggak sih? Sudah pernah belajar nggak? Sudah pernah ikuti seminar yang sama nggak? Materi yang sama nggak misalnya? Dengan cara mengatakan, kita akan bahas bab sholat. Kira-kira siapa yang bisa sebutin nih ayat tentang sholat misalnya? Nah, itu kan menarik perhatian audiens. Dan juga dia bisa jadi punya tolok ukur, oh ternyata ayat ini sudah pernah mereka dengar. Nah dia akan datangkan ayat-ayat yang lain di surah yang lain misalnya. Atau hadis yang mereka sebutkan. Nah mungkin hadis-hadis yang sudah disebutkan oleh audiensnya, dia nggak perlu lagi bahas.
Dia tinggal bahas hadis yang lain yang menambah khazanah mereka. Nah, seperti itu juga di retorika ya, dalam penyampaian. Kemudian pelajaran kedua dari hadis adalah pentingnya seseorang juga menjaga kebersihan dengan mandi. Ya, karena secara umum ya. Walaupun di sini Nabi SAW cuma kasih perumpamaan, orang kalau sehari mandi 5 kali, ya, apakah masih tertinggal kotoran di badannya? Ini perumpamaan untuk sholat. Tapi kan Nabi datangkan perumpamaan ini pasti ada maksudnya. Makanya kita kalau gerah, kita nggak nyaman. Begitu kita mandi, kita segar. Maka boleh kita mandi. Berulang-ulang pun tidak masalah. Yang penting ada istilah dalam agama kita, la ifrat wala tafrit. Tidak berlebihan, tidak juga terlalu perhitungan. Artinya kalau kita mandi berulang kali pun selama kita rasa gerah nggak masalah dalam Islam, nggak dilarang 4 kali, 5 kali nggak ada masalah. Tapi jangan mubadzir. Di antara contoh mubadzir misalnya, maaf ini cuma teknis ya, tapi mungkin bisa saja kita ambil pelajaran dari situ. Misalnya ibu lagi pakai sabun sama sampo, kan bisa keran airnya dimatikan dulu. Kadang-kadang kita biarin dia jalan terus, kan airnya mubadzir. Itu kan mubadzir itu kan. Kecuali dalam kondisi darurat, seperti misalnya kita lagi berada di satu lokasi yang dingin dan kita sedang butuh air panas. Air panas itu kalau kita matikan kerannya butuh lama lagi untuk dia, untuk mungkin berbeda. Tapi kalau enggak, ya enggak perlu. Pakai sabun, pakai sampo kan lumayan. Makan 2 menit, 3 menit. Itu kita tutup dulu keran airnya, baru kita nyalakan lagi, kan itu bisa. Itu contohnya ya. Dan memang mandi bagian daripada agama kita. Agama kita luar biasa. Ada mandi yang wajib, ada mandi yang sunnah, ada yang mubah. Mandi yang wajib seperti wanita mandi pada saat suci dari haid dan nifas misalnya. Mandi junub. Bagi laki-laki dan perempuan ini hukumnya wajib. Kemudian bagi laki-laki mandi Jumat, ini mandi wajib, ya, sifatnya wajib gitu ya. Kemudian ada mandi yang sunnah. Mandi sunnah itu adalah orang niat mau merawat badannya. Dia bukan hanya sekedar menghilangkan gerah badan, tapi ingin memberikan hak jasad. Kapan kita alihkan sesuatu yang mubah, kita niatkan untuk memberikan hak badan seperti makan, minum, tidur, olahraga, mandi. Ini kan hukum dasarnya mubah. Mubah itu dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat ditinggalkan juga tidak berdosa ya, atau dikerjakan tidak berpahala ya, atau tidak berdosa, ditinggalkan juga tidak berpahala. Intinya seperti itu ya. Dia tidak ada sesuatu yang didapatkan, tidak ada ancaman, tidak ada juga faedah yang didapatkan. Kalau mubah, dasar hukum makan, minum, tidur, mandi, olahraga ini mubah. Tapi dia bisa menjadi sunnah. Kapan jadi sunnah? Kalau dia diniatkan memberikan hak jasad. Jadi ibu kalau lagi capek, jangan cuma bilang, aduh capek tidur. Itu mubah saja. Tapi kalau kita niat tidur ini, Allah yang ciptakan badan saya, Allah yang datangkan rasa capek ini, Allah juga yang memberikan solusinya dengan istirahat. Maka saya ingin memberikan hak jasad saya berubah jadi mubah menjadi sunnah, gitu ya. Olahraga juga begitu, bukan hanya sekedar mau menjaga kesehatan, menurunkan badan, tapi bagaimana kita memang diniatkan untuk memberikan hak jasad. Jadi kita olahraga untuk memberikan ya hak jasad kita. Begitu juga dengan makan dan minum. Bukan hanya hilangkan lapar dan haus, tapi memberikan hak jasad, itu jadi sunnah. Kalau kita tidak niatkan itu, maka dari hukum yang ketiga, mubah saja. Mubah saja ya. Seorang ibu pernah memberikan wasiat kepada anak perempuan, anak gadisnya waktu baru nikah. Di antaranya masalah ketaatan sama suami, segala sudah disebutkan. Tapi yang dia bilang, dan ketahuilah, parfum terbaikmu adalah air. Parfum terbaik adalah air. Maksudnya mandi gitu ya. Kamu harus sering mandi ya, supaya selalu kelihatan segar ya, selalu juga ya kelihatan bersih gitu ya, dan seterusnya lah. Nah, itu bagian daripada agama kita. Yang penting tidak mubazir. Karena kadang-kadang ada orang gitu, nanti dia mandi kalau suaminya ada misalnya. Suami nggak ada, nggak mandi misalnya. Kenapa nggak mandi? Kan tak ada suami. Loh kok aneh ini? Nggak ada urusannya itu sebenarnya. Seorang muslim harus paham ini bagian daripada agama. Ada laki-laki juga begitu kadang-kadang ya. Sudah 1 hari 1 kali aja mandi. Sudah mandi pagi, nanti besok pagi lagi. Padahal mungkin sudah gerah, sudah segala macam, sudah berdebu. Kenapa nggak mandi itu? Satu hal yang cukup aneh itu ya. Padahal itu bagian daripada hal yang boleh kita niatkan untuk memberikan hak jasad ya.
Ya itu akan kelihatan lebih segar. Kita biar ngantuk. Kalau mandi itu jadi hilang ngantuknya misalnya. Kita capek mandi jadi hilang capeknya. Berarti kan banyak sekali manfaatnya. Nah, Nabi SAW tidak berikan perumpamaan di sini tentang sungai mandi 5 kali. Bukan hanya targetnya menyampaikan, oh sholat itu bisa bersihin dosa loh. Tapi kan penyampaian perumpamaan ini ada maksudnya. Ada maksudnya. Kemudian pelajaran yang ketiga tentang keutamaan sholat itu sendiri. Ternyata dia bisa membersihkan dosa-dosa, ya, dan dosanya betul-betul bersih. Jadi subuh membersihkan dosa di saat itu. Misalnya kita terjerumus dalam dosa lagi nih, dari subuh ke duhur misalnya, duhur kita sholat bersihin dosa lagi. Sekarang kita terjerumus lagi dalam dosa-dosa, misalnya sampai asar, asar menggugurkan lagi. Asar sampai maghrib ada dosa mungkin, walaupun kita tidak sengaja, maghrib akan membersihkannya. Begitu juga antara maghrib isya, isya akan membersihkannya. Dari isya ke subuh, subuh akan membersihkannya. Begitu terus. Makanya dalam bab sholat disebutkan oleh Al-Mundhir di sebuah hadis, kata Nabi SAW, kalau dikumandangkan azan, maka Allah mengutus malaikat yang mengatakan, wahai anak Adam, ya, bangunlah, bangkitlah untuk sholat dan padamkanlah api yang sudah kalian nyalahkan, gitu kan? Dalam riwayat lain, kata Nabi SAW, malaikat akan mengatakan kalian terbakar, ya. Sampai nanti tiba waktu sholat, orang itu sholat baru kemudian padam. Lalu kalian terbakar lagi. Tiba waktu sholat lagi, kalian sholat, padam lagi. Begitu terus sampai 5 waktu sholat, gitu ya. Karena dosa-dosa itu atau pelanggaran akan ada konsekuensi hukuman yang bisa membawa kepada api neraka. Nah, sholat ini luar biasa, menjadi pembersih terhadap semua itu. Kita masuk hadis ketiga dalam bab ini, nomor 1051 dari awal belajar, berbunyi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna rajulan asaba min imra'atin qubla fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbara fa anzalallahu ta'ala wa aqimis salata tarafa'in nahari wa zulafa min al-lail innal hasanati yudhibna as-sayyi'at faqala rajulu aliya hadha qala li jami' ummati kullihim. Ibnu Mas'ud mengatakan radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki di masa Nabi SAW telah mencium seorang wanita. Kemudian dia mendatangi Nabi SAW dan menceritakan perbuatannya. Saya merasa menyesal. Tadi saya buat dosa nih, ada perempuan saya nggak kenal, terus kenalan tiba-tiba ciuman, gitu ya. Lalu kemudian dia menceritakan perbuatannya kepada Nabi SAW. Maka pada saat orang itu bertanya, Allah turunkan firman-Nya ini dalam surah Hud ayat 114 yang artinya, dan dirikanlah sholat pada kedua ujung siang, maksudnya di pagi dan petang. Ini biasanya globalnya, maksudnya dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dan pada bagian permulaan malam, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka orang tadi bertanya, apakah ini hanya untukku saja? Maksudnya ayat ini turun untuk aku saja? Kata Nabi SAW, untuk umatku semuanya. Hadis ini muttafaqun alaih. Baik, kita akan masuk, kalau penjelasan faedah hadis ini sedikit sensitif, kita akan bahas dalam masalah tazkiyatun nafs, pensucian hati dan jiwa, ya. Kalau orang baca letter-let saja, oh dia bisa salah faham nih, bahkan ditunggangi oleh syaitan. Oh, ciuman ternyata bersih dengan sholat. Udah, ciuman aja terus, nanti sholat, gitu ya. Karena orang bisa salah faham. Makanya saya bilang penjelasannya lebih kepada tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, ya. Ada namanya takwa. Takwa itu ketundukan kita kepada Allah. Dan saudara-saudara takwa itu ada, seperti wara, menjaga kesucian hubungan sama Allah, ya. Peka sekali. Jadi jangankan hal yang haram, makruh aja ditinggalkan. Jangankan perintah yang wajib, sunnah aja sibuk dikerjakan. Ini namanya wara. Yang kata Nabi SAW, wa khairu dinakumul wara. Dan sebaik-baik agama kalian adalah al-wara, gitu ya. Nah, ini akan kita lebih dalam membahas. Nah, faedah pertama dari hadis, kedudukan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, karena beliau menceritakan kepada kita kejadian ini. Dan dari awal kita buka kelas hadis kita ini sudah kami sampaikan, setiap kali ada sahabat atau ada tabi'in yang menjadi penyebab menceritakan kronologis, kita sebutkan sebagai keutamaan beliau. Karena kan riwayat ini Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan kita tentang kisah laki-laki yang mencium wanita tadi, lalu turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Pelajaran yang kedua, bahwasanya
laki-laki yang datang menyampaikan keluhannya, perbuatannya kepada Nabi SAW, orang ini kira-kira menyesal atau tidak nih? Menyesal kan? Karena kalau tidak menyesal, untuk apa dia datang ke Nabi? Benar nggak? Berarti orang ini, ibu-ibu sekalian, adalah orang yang merasa bersalah, ya. Dan orang yang merasa bersalah, pada saat dia datang kepada seorang alim bertanya, berarti dia mau tinggalkan. Dan pasti arahnya adalah bertobat, jangan kamu ulangi. Benar nggak? Nah seperti itu. Jadi memahaminya harus lebih kepada tazkiyatun nafs. Ini pensucian jiwa. Jangan mengambil globalnya dalil lalu dijadikan sebagai senjata untuk membenarkan sikap kita itu salah. Jadi sini sekali lagi, ini faedah dari hadis, orang yang datang ini, laki-laki ini, dia karena merasa bersalah dengan perbuatannya, dia datang kepada Nabi SAW dengan tujuan ingin mengakui kesalahannya dan minta jalan keluarnya apa nih? Bagaimana caranya supaya saya dibersihkan dosa saya? Nah itu. Jadi ingat saya sudah bilang tadi, jangan dibalik kasusnya. Oh kasusnya kan laki-laki ini cium perempuan, lalu datang ke Nabi, lalu turun ayat membolehkan, seakan-akan membolehkan dia, toh asal sholat aja. Nah ini salah. Jangan salah faham begitu ya. Karena sekali lagi laki-laki ini datang justru karena penyesalannya. Ya, orang yang datang menyesal, karena beda ya antara orang yang berbuat dosa dan dia akhirnya menyesal, dia mau kembali pada Allah, dengan orang yang dosa dia anggap remeh. Itu beda. Penganggap remeh ini tidak akan membersihkan dosa itu. Tetap aja diulang-ulangi sama dia. Dan dosa-dosa kecil, walaupun orang ciuman ini adalah termasuk dosa kecil, cuman tetap saja Nabi SAW mengatakan perumpamaan dosa-dosa kecil ibarat seperti satu kaum yang dalam satu perjalanan. Mereka sama-sama jalan, terus mampir di sebuah lembah. Nah kemudian pemimpin kafilahnya mengatakan, tolong kumpulkan untuk aku ranting-ranting. Maka semua peserta grup itu, kafilah itu keliling nyari ranting-ranting untuk dikumpulin, nanti dinyalakan api besar gitu ya. Kata Nabi SAW, dikumpullah ranting-ranting tersebut dan dinyalakanlah api yang besar. Itulah perumpamaan dosa-dosa kecil ya. Hari ini dipegang buat, besok dibuat, lusa dibuat, lama-lama jadi api besar, menjadi dosa besar dia. Bisa membawa kepada ya api neraka gitu ya. Jadi tidak ada perbuatan dosa itu langsung tiba-tiba orang buat dosa. Pasti dia ketakutan. Tapi syaitan mengajak dia dengan menganggap remeh dulu, satu demi satu. Kayak kita punya ini banyak sekali rantai yang mengikat kita untuk melakukan dosa, sama syaitan diputusin satu-satu tuh. Sampai nanti sudah tidak ada lagi pengikatnya, penguatnya, baru dia terjerumus kan itu. Nah seperti termasuk penganggap remehan terhadap dosa-dosa. Kata Nabi SAW, semua akan diampuni dosanya kecuali mujahir. Mujahir itu apa? Orang yang terang-terangan buat dosa. Lalu Nabi jelaskan, dan salah satu contoh ciri orang yang terang-terangan atau mujahid dalam dosa yang tidak diampuni sama Allah, dia semalam suntuk berbuat dosa, Allah tutupin, tidak ada yang tahu. Tetapi besoknya dia sendiri yang mempermalukan dirinya. Dia cerita sama teman-temannya, semalam tuh saya ke diskotik sana, saya ciuman di sana, saya zina di sini. Dia ceritakan, saya mencuri di situ dan seterusnya. Ini orang tidak akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, karena malah dia pamer dosanya dan bahkan bisa menjadi pemicu orang lain ikut melakukan perbuatannya. Dia ceritakanlah kronologis bagusnya kamar hotel itu, bagusnya pelacur itu dan segala macam, atau laki-laki itu, sehingga akhirnya teman-temannya jadi tertarik. Ini jadi pintu dosa semuanya, gitu kan? Ini contoh-contohnya. Jadi di sini difahami laki-laki ini menyesal, karena penyesalannya maka ada solusi dalam agama, gitu ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, bahwasanya semua amal saleh akan menjadi pembersih terhadap dosa-dosa. Semua amal saleh, ibu sholat, ibu puasa, ibu zakat, sedekah, silaturahim keluarga, majelis ilmu begini, ini bukan hanya sekedar dapat pahala, tapi semua amal saleh akan menjadi penyebab terbersihkannya dosa-dosa. Tapi dosa-dosa kecil bu ya. Kalau dosa besar nggak bisa. Dosa besar itu harus dengan taubatan nasuha. Taubat nasuha sudah pernah kita sampaikan. Imam Nawawi ini rahimahullah, penulis buku kita, beliau mengatakan taubat nasuha dari dosa besar harus 3 syarat. Meninggalkan dosa itu seketika. Lagi bohong berhenti, lagi riba berhenti, lagi zina berhenti, ini dulu. Dan yang kedua sesali. Yang ketiga janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Nah itu baru bisa diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil.
Makanya Allah memastikan kalau dirikanlah sholat itu di pagi sampai malam hari, karena sesungguhnya perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan dosa atau perbuatan buruk. Ya. Pelajaran terakhir yang keempat dari hadis, ternyata hukum ini bukan khusus untuk si pelaku saja, tapi untuk semua umat Muhammad SAW. Makanya sahabat ini tanya, apakah ini ayat turun buat saya saja? Kan saya ini kasusnya mencium perempuan itu, saya sekarang merasa menyesal. Apakah ayat ini hanya untuk saya? Kata Nabi SAW, bukan, tapi untuk semua umatku. Ya. Jadi dari hadis ini kita ambil 4 faedah tadi ya. Kita pindah hadis selanjutnya, hadis keempat dalam bab kita. Ini urutan 1052 dari awal belajar ya. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jum'ati kaffaratun lima bainahunna ma lam tughshal kaba'ir." Salat 5 waktu dan Jumat sampai Jumat berikutnya adalah penebus bagi dosa yang ada di antaranya selama dosa-dosa besar tidak dilakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini kita ambil pelajaran keutamaan yang pertama, keutamaan salat 5 waktu. Keutamaan salat 5 waktu karena dia akan menjadi pembersihan dosa-dosa. Makanya harus dijaga dan jangan lupa tadi ya, selalu ibu mulai perbaikin setelah dengar ceramah ini, selalu ke depannya sampai ajal datang 3 hal tadi, tepat waktunya, tepat gerakannya, tepat bacaannya. Ya. Gerakan itu harus tenang sekali ya, tumaknina ya. Allahu Akbar, dinikmatin semua gerakannya karena setiap gerakan dan setiap bacaan dalam sholat ada pahalanya. Mulai baca iftitah pelan-pelan saja, mulai baca Al-Fatihah pelan-pelan saja. Selesai baca semuanya sudah tenang, ambillah 1 detik aja atau 2 detik misalnya, baru ruku. Sudah ruku, tenang dulu 1 detik aja, baru kemudian baca Subhana Rabbiyal Azim. Dari 1 bacaan yang kedua, Subhana Rabbiyal Azim yang kedua, tenang juga 1 detik dulu kasih nafas, baru Subhana Rabbil Azim yang ketiga. Nah begitu terus, jadi tenang. Setelah selesai 1 detik dulu, baru Sami Allahu liman hamidah, tenang dulu 1 detik 2 detik aja, baru Rabbana walakal hamd mil'us samawati mil ardi sampai akhir. Sudah tenang, udah baru tuh sujud, tenang aja, baru tuh Allahu Akbar. Sudah tenang, udah enak tubuhnya, nafasnya, baru Subhana Rabbiyal A'la 1. Nafas dulu 1 detik, baru Subhanallah. Begitu terusnya sampai salam. Itu namanya tumaknina, ketenangan dalam sholat. Ada orang alhamdulillah rahmanirrahim dia akan apa yang dibaca ini? Kayak orang yang kumur-kumur Al-Fatihahnya buru-buru atau apa yang dikejar. Begitu juga pada satu ruku, mungkin belum ruku utuh sudah subhanallah azim, baru sedikit ini dia sementara turun sudah baca subhanallah azim yang pertama sama yang kedua. Ruku dia baca yang ketiga, lalu beliau bangun langsung. Ini nggak ada tumaknina sama sekali, ya. Nggak ada tumaknina. Ini percuma nanti sholatnya, sayang. Rugi waktu, rugi energi, rugi pahala, banyak sekali kerugiannya. Makanya tenang sekali kalau sholat, ya. Tenang kalau sholat. Nah itu penting sekali. Ini keutamaan pertama yang bisa, atau pelajaran pertama kita bisa ambil, keutamaan sholat, ya. Dan bagaimana kita jaga tadi 3 hal, ketepatan waktunya. Pokoknya nggak ada negosiasi lagi kalau waktu azan sudah masuk. Selesai. Udah. Makanya semua clearkan sebelum sholat. Jam 12.00 azan duhur misalnya. Udah. Jam 12 kurang seperempat selesai sudah. Meeting semua ditutup. Obrolan tutup, wudu. Siapin semua mukenanya, sejadahnya. Udah. Di situ azan, jawab muazzinnya. Habis azan sholat qobliyahnya. Berdoa antara azan iqamah, sholat awal waktu. Nah itu benar. Masih 15 menit lagi, nanti aja deh. Azan baru wudu. Ini sudah banyak kerugiannya nih. Kehilangan sholat qobliyah, kehilangan doa mustajab antara azan dan iqamah, gitu kan. Karena ada yang lebih lalai. Udahlah, baru takbiratul ihram imam. Imamnya lama tuh kalau baca. Nah, itu setan bisikin, diiyakan sama dia. Akhirnya dia datang sudah waladhdallin atau masbuk 1 rakaat. Masalahnya nggak bisa diperbaikin, ya. Sampai hari kiamat nanti ada perbedaan antara kita
dengan orang yang sholat dari awal takbiratul ihram imam dengan kita masbuk 1 rakaat. Beda. Dan tidak bisa diperbaikin. Sholat duhur tadi kalau kita misalnya tidak tepat waktu, gerakannya juga masih banyak yang kacau, juga bacanya banyak yang kacau, tidak bisa kita perbaikin. Karena mengulangi sholat yang sudah dikerjakan itu bisa jadi perbuatan bid'ah. Nggak boleh. Ah tadi saya kurang khusyuk, saya mau sholat lagi. Nggak boleh. Nggak boleh diulangi. Ya. Kecuali memang ada penyebab batalnya, kita lupa wudu, gitu ya, mungkin tersingkap aurat lah, apa itu mungkin, ya, batal dalam sementara sholat, maaf keluar angin mungkin. Tapi kalau tidak ada udzur nggak boleh ibu ulangi, karena tadi alasan saya kurang khusyuk, nggak bisa, itu bukan udzur, ya, maka nggak bisa diperbaiki. Coba ibu baca pendapat ulama dalam masalah itu. Jadi harus tepat waktu itu berarti memang sebelum azan sudah ancang-ancang tuh ya, 10 menit sebelum azan deh, clear, sudah selesai wudu, sudah di mukena, sudah di sejadah, udah clear, semua tutup ya. Kami di restoran di kantor 10 menit sebelum azan selesai, nggak ada terima orderan, nggak ada apa-apa, bahkan diiklanin resmi ya. Di semua building terdengar suaranya gitu kan. Kalau bapak ibu pengunjung kami tidak akan melayani lagi, kasir semua tidak melayani, semua segala bapak-bapak kami ajak sholat. Ibu-ibu di masjid atau musola sebelah kantor, ibu-ibu bisa sholat di musola lantai 2 misalnya gitu ya. Kemudian yang kedua keutamaan dari hadits ini adalah keutamaan Jumat itu sendiri. Dan Jumat kita tahu hari yang sangat mulia ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, hari Jumat adalah hari yang paling baik terbitnya matahari semenjak diciptakan langit dan bumi ya. Hari Jumat itu. Pada hari itulah Adam diciptakan. Hari itu Adam dimasukkan ke dalam surga. Hari itu juga Adam diturunkan di muka bumi ya. Dan seingat saya ada riwayat juga, dan hari itulah Adam diwafatkan. Hari Jumat. Dalam riwayat lain tidak akan terjadi kiamat kecuali hari Jumat. Dalam beberapa riwayat lain juga disebutkan kalau tiba subuh hari Jumat maka semua hewan-hewan menengadahkan wajahnya ke langit menunggu sangkakala ditiup gak, terjadi kiamat gak. Kalau terbit matahari berarti belum kiamat, maka mereka kembali pada aktivitasnya. Itu keutamaan hari Jumat. Nah, Jumat ke Jumat lagi itu juga sama. Akan jadi pembersihan dosa-dosa di antara keduanya. Ya. Makanya dikatakan kafaratun lima bainahunna. Pembersihan dosa di antara keduanya. Antara sholat dengan sholat, antara Jumat sama Jumat. Keutamaan yang ketiga, ya, atau faedah dari hadis yang ketiga adalah pentingnya menjauhi dosa besar. Karena di penutupan hadis dikatakan apa? Setelah Nabi bilang salat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya adalah penebus bagi dosa yang ada di antara keduanya, ya selama dosa-dosa besar tidak dilakukan. Nah ini, berarti kalau ada yang dilakukan dari dosa-dosa besar, misalnya subuh ke duhur, duhur asar, maghrib ke asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi. Kalau semuanya tidak ada dosa besar dilakukan, maka betul jadi pembersihan dosa. Tapi kalau ada dosa besar terselip di situ, maka tidak jadi mendapatkan bonus pengampunan ini. Tentu kalau ada yang tanya, Ustaz, memang apa manfaatnya pengampunan dosa? Ini pemutihan, Bu ya. Pemutihan. Bagaimana sih kalau kita diputihkan kesalahan kita di kantor misalnya, otomatis berarti fasilitasnya akan kembali, kan gitu, dan tidak ada hukuman yang bisa menimpa kita. Karena sudah ada pemutihan. Nah, begitu. Baik, hadis terakhir dalam bab kita ini, hadis nomor 1053. Berbuing dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah, fa yuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha min adh-dhunub, ma lam tu'ta kabira wa dzalika ad-dahra kullahu." Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun yang mendapatkan salat fardu, ini masuk waktunya. Tahduruhus sholat maksudnya pas azan masuk waktu, lalu dia membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya, kemudian juga menjaga kehusyuannya, rukuknya, melainkan hal itu menjadi penebus bagi dosa-dosa sebelumnya selama dosa besar tidak dilanggar, dan peleburan dosa itu berlaku sepanjang masa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, langsung saja kita ambil faedahnya dari hadis ini. Faedah yang pertama adalah keutamaan orang menjaga awal waktu sholat. Kembali lagi di situ ya.
Karena sabda Nabi SAW, "Ma min mri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah." Tidak ada seorang muslim pun yang mendapatkan waktu sholat masuk, ya. Kemudian baru dia langsung segera beraktivitas, ya. Berwudu, sholat dan seterusnya. Jadi ini keutamaan menjaga sholat awal waktu, ya. Jadi jangan pernah tunda apapun alasannya, ya. Kita usahakan tetap sholat waktu, tepat waktu. Tentu kalau orang punya udzur lagi terjadi bencana alam, gempa bumi, ya, itu beda. Mungkin dia tidak bisa sholat di saat itu, beda. Orang lagi di kancah peperangan, ya. Mungkin dokter lagi operasi orang, ya. Dia lagi jahit, ini kalau ditinggalkan bisa mati orang ini. Ya, itu lain, itu berbeda. Ada sesuatu memang yang udzur itu, ya. Tapi kalau ibu lagi di rumah, lagi nggak ada kegiatan, cuma malas-malasan doang gitu, ya. Cuma main handphone, cuma ngobrol sama teman, ini untuk apa nunda sholat, ya? Atau hanya untuk sekedar meeting yang masih bisa dilanjutkan. Toh juga sholat paling 10 menit kan, bukan sholat itu 5 jam misalnya. 10 menit, 15 menit selesai gitu. Kenapa nggak diambil, didahulukan itu? Pelajaran yang kedua, pentingnya menyempurnakan wudhu. Ini sudah kita jelaskan di 2 bab sebelum ini, ya. Kita kan di bab 187, 185-nya itu tentang bab keutamaan wudhu, ya. Sudah kita jelaskan bagaimana harusnya seorang muslim dan muslimah betul-betul menjaga wudhu itu. Pelan-pelan, ya, jangan mubazir airnya. Pastikan anggota minimalnya kena, telapak tangan ini minimal, jangan kurang gitu, ya. Wajah semuanya dari atas tempat tumbuhnya rambut sampai di dagu, kuping kanan, awal kuping kanan ke kuping kiri, ini wajah semuanya kena. Tangan sampai siku semuanya kena, dipastikan sikunya sudah kita jelaskan tuh hari, ya. Begitu juga telapak kaki minimal sampai telapak kaki usahakan lebih. Sudah kita bacakan hadis, saya ingatkan kembali kata Nabi SAW, sungguh perhiasan seorang muslim atau seorang mukmin akan memenuhi tempat yang tersentuh air wudhunya, ya. Dan sabda Nabi SAW, membaguskan wudhu artinya dia betul-betul memperhatikan dengan sangat detail mana titik-titik yang diperintahkan untuk terkena air. Termasuk sunnahnya menyelat-nyelatkan jari-jari. Karena kadang-kadang diantaranya kan ini bu bisa saja tidak kena air. Ya, Imam Malik rahimahullah bahkan menganjurkan agar jari-jari tangan diselat-selatkan di jari-jari kaki. Kalau kita lagi cuci kakinya. Dan saya sudah ingatkan juga kalau wudhu jangan mubazir air. Setiap jeda satu gerakan selanjutnya matikan dulu kerannya. Kan kadang-kadang gitu, ya. Dari kumur-kumur sama hidung misalnya mau pindah ke wajah, itu kan ada jedahnya tuh. Kalau yang pertama, yang kedua mungkin sedikit lebih cepat, tapi kalau kita mau pindah ke wajah biasanya ada jedah. Atau dari wajah ke telapak tangan, dari telapak tangan kanan 3 kali ke kiri misalnya, itu juga ada jedah. Dari 2 tangan sampai siku kanan kiri sampai ke kepala juga ada jedah. Dari kepala ke kaki ada jedah. Itu bisa saya berapa kali praktekin dengan kita padamkan atau tutup air itu cukup banyak air yang kita bisa hemat itu, ya. Itu bagian daripada hal yang harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah pentingnya seseorang muslim menjaga kehusyuan sholatnya atau konsentrasinya. Yang dikatakan setelah dia menyempurnakan wudhu maka dia menjaga kehusyuan sholatnya. Termasuk rukuknya, sujudnya, tadi gerakan-gerakannya dengan sangat tenang. Dia nikmati semua gerakannya, dia nikmati semua bacaannya. Nah itu namanya khusyuk, ya. Kalau semua itu dijaga, sholat awal waktu, kemudian menyempurnakan wudhu, kemudian menjaga kehusyuan sholat, maka faidah yang bisa kita ambil yang keempat adalah menjadi pembersihan dosa-dosanya. Habis ini sekali lagi sama dengan hadis sebelumnya tadi, hadis nomor 1052, yaitu dosa-dosa kecil. Faedah yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis ini, faedah kelimanya, ya. Tadi yang pertama masuk waktu, kemudian yang kedua menjaga wudhu, yang ketiga menjaga khusyuk, yang keempat pembersihan dosa-dosa. Berarti yang keempat, ini yang kelima sekarang, ya. Yang kelima itu adalah wajibnya seorang muslim menjauhi dosa-dosa besar. Wajib hukumnya, ya. Setiap ada bisikan syaitan buat dosa besar, kita harus menepis bisikan tersebut. Nggak boleh diiyakan. Harus kita tepis, ya. Karena setiap orang di antara kita pasti punya peluang berzina, riba, membunuh, gosip. Tinggal kita tepis. Karena sabar dalam Islam ada, ya, masuk dalam 3 hal. Sabar dalam mengerjakan ketaatan,
untuk hadir di majelis ilmu begini, untuk sholat tepat waktu, untuk tutup aurat, untuk apalah menjaga sumber pendapatan halal, menjauhi yang haram, ini butuh upaya. Yang mengerjakan ketaatan itu butuh sabar. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Semua kita pasti punya penawaran untuk melakukan dosa. Nah, di saat bisikan itu datang, sabar, tolak, gitu ya. Tolak, walaupun bergejolak dalam hati, ya. Tapi tetap kita bisa menolaknya. Kemudian yang ketiga, sabar dalam ujian harian, kayak sakit, gangguan orang, itu juga sabar. Nah, ini kita bisa ambil faedah dari hadis nomor 1053. Ya. Baik, mungkin begitu dulu. Ya, insyaallah sampai sini bahasan kita. Insyaallah kita akan bertemu di akan datang di bab 188. Ya. Bab tentang keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Itu saja dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.